Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang reaksi orang-orang terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana penerimaan mereka terhadap kebenaran yang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kita katakan kebenaran karena sudah didukung dengan bayinah, bukti, fakta, data, dan logika, dan juga sulit untuk dibantahnya. Maka kebenaran ini menghajar telak orang-orang yang selama ini bersikukuh pada kepercayaan lama. Ini mirip-mirip ketika dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagetkan orang-orang Mekah dengan konsep tauhid. Tuhan itu satu. Maka orang-orang yang terkaget-kaget dengan dakwah ini, mereka marah. Mereka tidak percaya, mereka menentang. Mengata-ngatain Kanjeng Nabi, gila lah, majnun, kena sihir lah, orang bodoh lah, orang mengacau lah, dan seterusnya. Maka orang-orang sekarang pun sama. Alih-alih meneliti, menggunakan otaknya, menggunakan pikirannya untuk mencerna apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, malah mereka menyerang, malah mereka marah, malah mereka menantang-nantang, bahkan ngata-ngatain atau mencaci maki. Apa-apaan ini? Orang gila kali ini, orang sesat ini, orang tukang fitnah ini. Dia kan cuman pengen tenar aja. Dia kan cuman pengen viral. Dia kan ilmunya belum seberapa. Dia emang kiai. Dia kan ilmunya cuman dari Google. Semua caci maki, kata-kata tak pantas, kemarahan-kemarahan itu mirip persis seperti dulu ketika orang Mekah dikabari sebuah pencerahan, sebuah dakwah yang berbeda, menyalahi konsep lama mereka. Dan fenomena ini banyak menjangkiti atau menerpa orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang tokoh, pembesar-pembesar punya masa yang banyak, mereka cenderung menutupi kebenaran ini. Tidak berani berterus terang, bahkan pura-puranya menentang. Padahal kan mereka orang-orang berilmu, sering mengkaji kitab, sering mengkaji Quran, sering mengkaji hadis, sering membaca ayat-ayat tentang keilmuan. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal, yang bisa menerima pelajaran, yang bisa mengambil hikmah saripati pesan yang disampaikan. Atau wama yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang yang a'ma buta dengan al-basir yang melihat, tidak sama. Tetapi tokoh ini adalah orang yang bisa melihat namun pura-pura buta. Maka dalam hal ini orang awam justru lebih mudah menerima, karena pikirannya terbuka, tidak terbebani oleh kepentingan-kepentingan. Kenapa para tokoh ini adalah orang yang melihat namun pura-pura buta? Karena mereka tokoh, karena mereka orang besar, karena mereka orang berpengaruh, karena mereka orang punya kedudukan, ustadz, kiai,
Bahkan para senior, masa harus ikut kepada orang baru kemarin sore, masih muda, ilmunya juga tidak seberapa, gengsi dong. Maka keadaan ini pernah disindir oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi menurut beliau sebenarnya para tokoh itu tahu, para tokoh itu mengerti, para tokoh itu percaya. Namun karena kedudukannya, karena ewuh pakewuhnya, mungkin sudah banyak berhubungan dengan para habaib dan berpikiran ke depannya, kalau saya setuju bagaimana umat yang di bawah, alangkah kacaunya umat yang di bawah. Bagaimana nanti mereka bersikap terhadap saya? Mungkin bisa jadi mereka menjauhi saya, bahkan menyerang saya. Saya belum siap. Saya masih nyaman seperti ini. Maka berapa banyak tokoh-tokoh yang berada di zona nyaman, cari aman. Enggak mau ada masalah, enggak mau ada apa-apa yang mengacaukan situasi. Inilah yang dialami oleh paman Nabi Abu Thalib ketika merespon dakwah Nabi, Allah itu satu. Sebenarnya beliau percaya bahwa Tuhan itu satu. Namun untuk mengatakannya secara terbuka kepada kaumnya, karena beliau ini tokoh, karena beliau ini banyak terkoneksi dengan pembesar-pembesar lain di kalangan Quraisy, karena beliau berpengaruh dan beliau memikirkan dampaknya macam-macam, kekacauan umat, keselamatan diri, keselamatan yang lainnya, maka beliau lebih memilih diam atau menyembunyikan atau pura-pura buta. Bahasa kitanya pura-pura bego. Wa ma yastawil a'ma wal basir, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Jadi orang-orang yang sudah bisa melihat ini, terutama para netizen yang tidak punya kepentingan, tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh, tidak punya follower atau massa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat, mereka lebih mudah menerima. Jadi boleh dilihat netizen yang rata-rata masyarakat umum menyambut gegap gempita kabar dari Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, karena mereka pun berpikiran sama, mereka pun merasakan yang sama, sudah jengkel, sudah marah dengan para Ba'alawi ini. Tetapi para pembesar cenderung pura-pura buta. Jadi ketika mengeluarkan argumennya itu tidak memakai ilmu, mungkin tidak mau memakai ilmu karena sudah mentok. Mau dipakai dalil apa? Orang sudah keluar semua kitabnya, keluar semua dalilnya. Maka yang muncul adalah emosional. Wah, itulah namanya orang iri dengki, hatinya kotor itu, yang ngotak-ngatik nasab habaib. Apakah dia berdasarkan ilmu? Bukan, zon. Jadi suuzon, seraya mengatakan kita husnuzon saja kepada para habaib. Tetapi setelah itu dia mengatakan itu yang memutus nasab habaib itu hatinya kotor. Itu kan suuzon. Di satu sisi husnuzon kepada para habaib, di sisi lain suuzon kepada Kiai Haji Imaduddin. Husnuzon dia mengakibatkan suuzon kepada Kiai Imaduddin. Saya menduga itu motifnya politik itu. Kiai itu. Ya mohon maaf ya, orang yang masih seperti itu bukan soleh, hatinya diragukan kebersihannya, hatinya tidak bersih orang itu. Orang itu yang disebut kiai itu loh, hatinya tidak bersih. Dan alhamdulillah saya ya akrab lah dengan habaib, saya sering kok diundang di kalangan habaib yang punya hajat, jadi saya tahulah. Jadi sudahlah, kalau saya sih lebih pilih berbaik sangka. Apakah dia menggunakan ilmu? Tidak. Ada lagi kiai yang mengatakan, itu kan cari ketenaran saja, pengen terkenal, pengen viral. Apakah dia menggunakan ilmu, artinya mengkaji dalil-dalil yang disodorkan Kiai Haji Imaduddin? Tidak. Dia menggunakan zon saja.
Dia husnudzon kepada para habaib, tetapi suudzon kepada Kiai Haji Imaduddin. Ada lagi yang mengatakan kita mubahalah saja, kita sumpah serapah. Bahasanya sumpah serapah. Sumpah serapah itu bukan mubahalah, tapi marah-marah nggak jelas, nyap-nyap, itu namanya sumpah serapah. Ngajak mubahalah, keilmuan kok direspon dengan mubahalah, ini gimana? Piye to mas? Ini 1 tambah 1 2. Enggak, menurut saya 5. Kita mubahalah saja. Siapa yang berbohong di antara kita? Kalau kamu yang bohong, kamu akan dilaknat oleh Allah. Kalau saya yang bohong, saya dilaknat oleh Allah. Karena menurut saya 1 tambah 1 5, tapi menurut kamu 1 tambah 1 2. Aduh pusing, punya teman kayak kamu, selalu suudzon dan marah-marah yang tak karuan. Tolong dong ambilkan obat untuk menghilangkan pusing. Tolong dong ambilkan obat untuk menghilangkan pusing. Imaduddin, saya tantang sekarang, suruh datang ke tempat ini. Ayo, mau berbicara apa dengan saya? Saya mau sumpah serapah dengan dia dan bermudabat. Namanya kalau dia sampai datang ke sini, sumpah serapah dengan saya. Kenapa demikian saya berkata? Daripada berbicara ilmiah mencari hela, lebih baik kita sumpah serapah. Saya yang berpihak kepada Rasul, saya yang berpihak kepada Ahlul Bait, dia tidak berpihak ke Ahlul Bait. Jika benar Habib Rizik, Habib Umar, Habib Hanif dan Habib Lutfi itu putus keturunannya terhadap Rasul, biarkan saya yang mati. Tapi jika itu para habaib benar keturunan Rasul, biarkan dia yang mati. Ada 2 orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan belangkonnya, yang satu lagi dengan jubah, sorban dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muak ngelihatnya. Sekarang begini aja dah. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya. Siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Jadi setiap masalah ilmiah dijawab dengan mubahalah. Yo acur. Ada juga yang kita ikut mbah-mbah kita aja. Kita ikut ulama-ulama kita aja. Apakah dia menggunakan ilmunya? Tidak. Dia menggunakan husnudzon lagi. Jadi orang-orang pemuka-pemuka agama ini yang merasa sudah terkenal, punya banyak pengikut dan mencela, mencemooh, menolak kebenaran dari Kiai Haji Imaduddin, mereka tidak menggunakan ilmunya. Gak bahaya tah. Yo bahaya to jum. Ilmu ora dinggo kok, nggone emosi. Karo buruk sangka yo bahaya kuwi. Ada 1-2 menggunakan ilmu, mempunyai kitab tebal, merasa seolah inilah ilmu saya, kitab saya. Ada di situ. Kitab yang digunakan adalah Raudul Jali misalnya.
atau kitab Ali As-Sakron yang kalau dilihat oleh Kiai Haji Imaduddin dan para ahli-ahli keilmuan lainnya bakal ditertawakan. Karena apa? Karena kitabnya udah ratusan tahun berlalu dan dikarang oleh Ba'alawi sendiri. Itu pun kalau ada yang menggunakan ilmu tetapi tidak nyambung. Ilmunya ilmu serampangan, ilmu percaya diri, ilmu menangi dewi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kepada orang-orang tersebut, kiai-kiai, tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, kita dihimbau, dianjurkan oleh Kiai Haji Imaduddin untuk husnudzon. Sebenarnya di hati-hati beliau itu percaya. Tetapi karena ada jamaah, ada hubungan baik dengan habaib, ada ketenaran, ada nama baik, nama besar yang dia lindungi, kalau harus mengatakan setuju dengan Kiai Haji Imaduddin, mereka berpikir berpuluh-puluh kali, bahkan ribuan kali. Itu kita maklumi saja. Maka terhadap kiai-kiai yang marah-marah ini, yang nantang-nantang ini, yang mencemooh-cemooh ini, bahkan memfitnah, itu mereka pura-pura buta, pura-pura tidak melihat padahal melihat. Mudah-mudahan mereka menyudahi atau mengakhiri kepura-puraannya ini dan lambat laun setuju dan mendukung pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin dengan menurunkan egonya, dengan menurunkan keagungannya, keilmuannya, dan bisa bertawadhu bahkan kepada orang yang lebih muda dan dianggap lebih cetek ilmunya. Itulah ilmu tawadhu, ilmu rendah hati yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.